Baik, untuk hari ini kita akan sharing tentang inovasi ya, inovasi bimbingan konseling dalam perspektif keilmuan dan growth mindset. Nah, baik, hari ini mungkin ada pengantar dulu ya sebelum kita praktek. Ada hal-hal yang seperti apa administrasi dalam bimbingan konseling. Nah, yang pertama dalam slide ini apa sih mindset itu? Nah, kita sering mendengar ya. Harus dirubah mindsetnya gitu, bahwa dan sebagainya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa mindset itu adalah sekumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan, sehingga hal ini bisa mempengaruhi perilaku kita. A, B, C, D itu dari mindset kita ya, atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap atau pandangan hingga sukses dan tidaknya masa depan seseorang. Misalnya ketika mindset kita misalnya bahwa capek misalkan, atau aku mah gagal misalkan. Nah, itu ketika kita berpikir mindsetnya bahwa aku mah apa tuh, hanya bubuk ranginang misalnya, sehingga dengan segala keinsecurannya misalkan, itu kan sangat menentukan kesuksesan atau tidaknya seseorang. Itu bukan hanya dari minat bakat saja, itu nggak cukup, tapi dari mindset kita gitu. Jadi, nah sehingga di sini akan disampaikan bahwa ada dua jenis mindset. Itu ada dua jenis ya. Ada yang dinamakan fixed mindset ya, pola pikir yang tetap. Ada yang disebut dengan growth mindset. Nah, menurut kalian pernah mendengar nggak apa sih fixed mindset itu? Fixed mindset itu bahwa misalnya bahwa ketika menghadapi kegagalan ya, misalkan orang yang fixed mindset itu mereka suka merasa sedih misalkan, berbeda dengan yang growth mindset ya, bahwa mereka menyadari bahwa kegagalan itu bukan berarti kita nggak mampu gitu, bahwa kegagalan itu melihat masalah itu adalah peluang, melihat masalah itu adalah sebuah tantangan gitu. Berbeda dengan yang pertama ya, yang fixed mindset itu bahwa aduh banyak ngeluh gitu. Orang yang fixed mindset itu banyak ngeluhnya gitu. Aduh misalkan gimana ya kuliah teh, meni capek, banyak tugas gitu. Tetapi berbeda dengan orang yang memiliki growth mindset itu bahwa dia mampu menganalisis misalkan, oh ya saya IT-nya nggak bisa. Nah, kemampuan itu bukan aib, tetapi dia berusaha untuk belajar gitu. Seperti itu orang-orang yang memiliki growth mindset. Nah, tetapi tentu saja itu bukan sifatnya bahwa harus dibentuk ya sama kita, harus dilatih gitu. Bukan berarti secara genetik seseorang ini memiliki fixed mindset, seseorang ini memiliki growth mindset, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Dan itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, di sini misalkan dari lingkungan sekitar, misalkan di rumah misalnya, orang-orang di rumahnya itu berpikirnya misalnya banyak ngeluh orang-orangnya, bahwa ketika gagal itu ya udah kita memang segini aja misalkan, seperti itu misalkan. Kemudian dari sekolah juga misalkan, bagaimana dari sekolah itu bisa membentuk mindset seseorang, misalkan apakah dia termasuk yang growth mindset gitu ya, bahwa ketika kita gagal kayak Thomas Alva Edison ya, yang sampai 999 gagal, dan itu adalah sebuah proses yang disyukuri gitu, bukan aduh gagal ya udah. Nah, tetapi kegagalan itu adalah sebagai pembelajaran yang berharga. Nah, itu misalkan pertemanan, ketika kita berteman dengan orang-orang yang pikiran atau mindsetnya buruk misalnya, udahlah kita mah emang gini juga udah beruntung gitu ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Komunitas juga sama. Nah, kita harus bergabung pada komunitas-komunitas yang memang membentuk mindset kita menjadi bagus gitu ya. Mindset kita menjadi pola pikir kita yang optimis gitu, bahwa pokoknya saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. I can do it. Bahwasanya aku bisa melakukan hal itu misalkan. Sehingga kita produktif gitu ya. Challenge, tantangan itu dijadikan sebagai sesuatu yang betul-betul kita
lakukan gitu. Jadi bukan mustahil orang bisa gitu misalkan seperti itu. Nah, jadi kemudian informasi yang diterima juga mempengaruhi mindset kita. Misalkan ketika yang sering dibacanya misalkan hal-hal melo gitunya, hal-hal novel-novel Nusarardi misalnya, atau ya itu tergantung apa yang kita baca. Ketika yang kita bacanya tentang sesuatu yang bagus gitu ya, misalkan bahan bacaan kita sesuatu yang bisa menjaga grow mindset kita, nah itu harus dipertahankan. Bahwa misalnya bacaan kita itu tentang bagaimana tokoh-tokoh sukses, misalkan bagaimana seperti kesuksesan yang diraih oleh ya yang kita idolakan misalkan itu. Kemudian sama yang ditonton pun misalnya itu bisa mempengaruhi mindset kita. Kemudian apa yang kita dengar, apa ya, nah itu ya TikToknya. Tapi TikTok juga sebetulnya banyak sesuatu yang positif kontennya gitu ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita pelajari gini, keilmuan misalkan, nah, itu sangat mempengaruhi. Misalkan bahwa pola pikir kita itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal ini, makanya harus hati-hati ya. Nah kalau kalian seringnya baca Quran, berarti itu mindsetnya akan grow mindset misalkan ya. Kita berinteraksi dengan yang maha dahsyat, yang maha gitu ya, yang maha pemberi ilmu. Nah itu. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita pelajari itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Nah jadi makanya harus hati-hati. Jadi jangan misalnya udah sedih teh ya, aku mau udah gagal, sedih berlarut-larut gitu ya, nggak bangkit lagi gitu ya. Bahwa kegagalan itu bukan terakhir gitu, bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Ketika kita gagal, misalnya gagal menikah misalnya, bahwa nah itu adalah bukan segala-galanya. Bahwa boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa karena itu manusiawi ya. Tetapi kalau orang yang memiliki grow mindset itu, jadi bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi ketika dia merasakan emosi-emosi marah, benci, kecewa, tetapi tidak berlarut-larut dan dia cepat bangkit lagi, cepat berusaha lagi. Nah seperti itu. Kemudian pengalaman masa lalu pun ini bisa membentuk mindset kita. Misalnya perlakuan dari orang tua kita atau peristiwa, kita pernah mendapatkan peristiwa yang menyedihkan gitu ya. Misalkan kita pernah sewaktu kecil misalkan ada peristiwa yang membuat kita trauma dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian karena ini hanya sekilas info ya, nah ini ya pembelajaran dan pelayanan BK itu, nah kita ya sebagai calon-calon pelayanan BK harus memberikan inspirasi gitu, harus memberikan inspirasi ya. Nah ini cara pandang dari growth mindset itu seperti ini. Ketika ada masalah itu, nah masalah itu dijadikan sebagai apa? Nah itu masalah itu dijadikan sebagai peluang. Jadi pas ada masalah itu bukan terpuruk, tetapi ini adalah peluang saya untuk meningkatkan kapasitas diri saya, untuk meningkatkan kompetensi saya misalkan ya. Kemudian dari rasa iri itu misalkan dia mah orangnya cerdas, aktivis organisasi, orangnya cantik, orangnya komunikasinya bagus, misalkan skill communicationnya bagus. Bukan iri, tetapi orang yang grow mindset itu kagum bahwa dia juga makan nasi, aku makan nasi, dia bisa seperti itu, aku pun bisa seperti itu gitu. Jadi kagum, bukan malah iri, kemudian batur anu sukses kita yang sakit hati misalnya. Nah tidak seperti itu. Nah kemudian orang yang grow mindset itu bukan tidak tahu kalau segala sesuatu itu nggak tahu, tapi temukan bahwa ya gitu ya, tahu gitu. Nah seperti itu. Kemudian ketika orang mengkritik itu adalah masukan gitu, bukan kan ada orang yang nggak mau dikritik ya. Misalkan ada orang yang tipenya itu nggak mau dikritik, bahwa orang yang grow mindset itu menerima kritikan dengan lapang dada. Jadi fokus pada kritik itu, bahwa kritik ini bisa mengembangkan kemampuan saya gitu.
Jadi menjadi pecut bagi kita untuk lebih baik lagi misalkan, sehingga bisa keluar dari zona nyaman gitu. Pokoknya dengan kritik ini bukannya nyeri hati gitu, kamu teh tadi presentasinya jelek amat misalnya. Nah itu kritik itu dijadikan sebagai bahwa kita itu memang harus memperbaiki gitu, bukan malahnya abi mau tampil deui misalkan, bukan seperti itu. Nah orang yang grow mindset itu ketika ada kritikan itu dijadikan bahwa kritikan itu sebagai masukan. Oh terima kasih ya masukannya, memangnya tadi saya ketika presentasi gimana misalkan, oh ini kurangnya di sini misalkan seperti ini. Kemudian juga jangan berkata terlalu sulit, tetapi ini adalah sesuatu yang bermanfaat gitu. Kemudian kesulitan itu dijadikan sebagai pembelajaran berharga. Nah ya, jadi kesulitan itu bukan bahwa itu hese sulit gitu, tapi ini dijadikan sebagai pelajaran berharga. Nah diantaranya ya cara pandang dari orang yang grow mindset. Jadi manfaat dari kita ya ketika menjadi guru yang memiliki pola pikir grow mindset ini, bahwa kita menyadari bahwa kegagalan itu bukan tanda ketidakmampuan. Jadi tadi ya, bahwa boleh kecewa, boleh sedih, boleh ketika gagal itu, tetapi tadi jangan terlarut, cepat bangkit lagi. Daya juang kita sedang diuji, kita lebih semangat lagi. Nah seperti itu tadi, bahwa disampaikan di sini ya yang tadi hampir mirip ya, bahwa masalah itu sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Jadi kalian kalau punya masalah itu adalah tantangan yang memang harus diselesaikan ya, bukan dengan masalah itu menjadi terpuruk misalkan, atau menjadi lebih mundur, atau kita merasa minder dan lain sebagainya. Nah jadi tantangan itu, masalah itu dilihat sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Kemudian menjadi produktif. Nah orang yang grow mindset itu tentunya lebih produktif ya. Dia kan terus belajar gitu. Orangnya tidak puas hanya dengan ya udah gini gitu, tetapi terus belajar bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa yang sukses itu harus banyak menggali kemampuan gitu, soft skillnya gitu, soft skill dalam public speakingnya, soft skill dalam kemampuan resilience-nya, soft skill dalam tadi mindset yang growth-nya seperti apa gitu. Jadi orang-orang yang memiliki grow mindset ini seperti ini gitu ya, bahwa mereka itu lebih produktif ketimbang orang-orang yang tadi fixed mindset itu, bahwa ya udahlah kita mah segini juga udah untung misalkan, ya udahlah kita mah apa atuh misalnya sebagainya. Tetapi lebih produktif bahwa oh iya ternyata untuk menjadi seorang konselor ini kita harus memiliki ilmu-ilmu apa gitu, yaitu digali terus. Nah seperti itu. Nah kemudian penerapannya di sini, bagaimana kita menerapkan grow mindset ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi tidak takut untuk belajar. Tidak takut untuk belajar itu gimana? Bahwa keinginan untuk belajar, mengeksplor ya, untuk orang-orang yang memiliki grow mindset ini nggak pernah hilang. Mereka sangat menghargai sebuah proses, bahwa ketika gagal itu tidak lihat hasil akhirnya, bahwa saya sangat bersyukur udah mengalami proses begini sampai berdarah-darah seperti ini adalah sesuatu yang bisa mengembangkan diri saya gitu, bukan dilihat dari akhirnya ketika gagal, tetapi dilihat dari prosesnya gitu. Jadi nggak pernah takut belajar, akan selalu berkembang ya. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus long life education, yang segala sesuatu itu merasa kurang gitu, orang yang humble, yang segala sesuatu itu bahwa saya itu belum menjadi apa-apa gitu. Untuk menjadi seorang konselor yang baik itu saya mesti tahu A B C D nya misalkan, bagaimana dari mulai ya kalian lebih tahu ya apa yang harus dipelajari. Kemudian kegagalan itu bukan akhir tadi bahwa boleh kecewa, boleh sedih ya, tetapi tadi bahwa bukan akhir dari segala-galanya. Kita boleh merasakan bahwa emosi-emosi itu manusiawi, tapi harus bangkit lagi. Pernah saya mewawancarai gitu ya seseorang yang Bu atau Pak, pernah nggak Bapak mengalami kegagalan?
maaf ya Bu, saya selama hidup saya nggak pernah mengalami kegagalan. Mungkin nggak seseorang nggak pernah mengalami kegagalan. Nah, pastikan ya, kayak kegagalan itu bukan sesuatu yang besar saja. Misalkan ketika target kita, pokoknya kuliah saya mesti di Al Azhar misalkan, tetapi kenyataannya misalkan ya kita kuliahnya di sini misalkan ya, itu kan nah bagaimana agar fokus kita tetap, walaupun cita-cita kita tidak kesampaian, tetapi kita tetap resilience, kita daya juang kita tetap terus gitu, tetap fokus pada hal positif. Nah itu orang-orang yang grow mindsetnya seperti ini mereka tidak takut gitu ya ketika mengalami kegagalan. Bahkan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Oh ya, bahwa saya pernah gagal, ternyata kenapa saya nggak masuk Al Azhar, oh iya ternyata kemampuan bahasa Arab saya begini, ternyata harus ditingkatkan gitu. Bukan lihat hasilnya, batur malah lulus ke perguruan tinggi negeri dengan beasiswa dan sebagainya, saya mah hanya gini-gini aja misalkan. Tetapi kita bahwa kita kembali fokus lagi misalkan, fokuskan lagi bahwa oh ya baik, saya tidak lulus di perguruan tinggi negeri, saya belum memberi kesempatan saya di Al Azhar belum, tetapi saya akan membuktikan bahwa saya kuliah di sini, akan saya buktikan bahwa hasilnya akan lebih baik dari mereka. Karena kan kuliah dimanapun tergantung kitanya kan, tergantung kitanya, bahwa tadi intinya jadikan kegagalan sebagai pembelajaran untuk terus melangkah mencapai kesuksesan. Bahwa oh ya ketika kita maunya begini, tetapi Allah ngasihnya seperti ini, terus dijadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Tadi kemudian sama ya yang tadi udah dibahas, menghargai kritik gitu ya. Banyak hal yang bisa dipelajari ketika kita mampu menerima kritik yang membangun ya, kita terima dengan lapang dada. Jadi fokus pada kritik yang bisa mengembangkan kemampuan kita gitu. Jadi bahwa harus dijadikan lebih baik lagi. Kan terkadang orang itu kita udah di zona nyaman nih, udah kayak gini, pokoknya udah nyaman. Ternyata orang lain misalkan ya ada mengkritik kita, nah itu adalah jadikan sebagai pecut untuk kita gitu ya, melakukan keberanian misalkan bagaimana kita melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, lebih insight lagi, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai, kan kebanyakan orang itu ketika dikritik teh malah jadi jatuh misalnya, ya entong we bima moal kitu-kitu deui misalkan, ya udah moal pernah daftar beasiswa bisa deui misalkan, ya udah moal pernah daftar lowongan kerja itu lagi, karena nah itu jadi nggak boleh seperti itu. Nah kemudian yang terakhir di sini sebagai guru BK ini ya, nah ini bagaimana melatihnya. Karena tadi kan grow mindset ini, pola pikir seseorang itu bukan dari genetik, tetapi itu harus dilatih. Yang pertama adalah pola bahasa. Nah, pola bahasa, bahwa cara seseorang berbicara ya bisa mencerminkan pola pikirnya. Jadi cara seorang ngomong itu bisa, oh berarti pola pikir dia itu seperti itu. Jadi biasakan diri dengan pola pikir yang positif ya. Kalau menyusun kata-kata itu yang lebih mendukung kita gitu. Misalnya ketika kita meni cara rape kieu misalnya, ya Allah abi teh kunaon meni gagal wae misalnya, gagal lagi misalnya, entos abi marek nyerah. Nah itu diusahakan nggak boleh. Tetapi misalnya kalau kita gagal, misalnya kita berpikir, oh iya memang kemarin itu saya gagal karena mungkin kesalahan saya sebelah sini misalkan. Oh ya kemarin itu saya nggak dapat beasiswa karena kemampuan bahasa Inggris saya memang kurang gitu. Jadi berpikirnya itu seperti itu, ulah geus pugu gagal lah saroream misalnya seperti itu. Jadi gimana ya, strategi apa yang mesti saya perbuat, misalkan kemarin daftar beasiswa ternyata beasiswanya nggak dapat, oh ternyata harus cari strategi lain. Oh pas wawancara mungkin wawancara saya jawabannya ngawur misalkan. Nah itu jadi lebih ke sana gitu ya. Jadi intinya orang yang punya grow mindset itu cenderung berkata bahwa aku akan belajar ketika bahwa merasa nggak bisa melakukan sesuatu itu seperti itu gitu, daripada misalnya pokoknya mah abi mah teu tiasa neng misalkan coba buat skripsi dengan bahasa Inggris misalnya, atuh mal mungkin abi mah bisa, tahulah gitu misalnya.
coba kamu bikin inovasi nih di bidang BK, misalkan pelayanan yang inovatif itu seperti aku maaf tuh hanya mahasiswa yang, nah jangan seperti itu. Tetapi barangkali misalkan bahwa saya bisa, misalkan saya bisa belajar gitu, saya ingin membuktikan bahwa saya belajar untuk bagaimana meraih sukses itu gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi pola bahasanya kalau menurut bahasa agama ya, bahwa setiap kata itu adalah doa. Jadi kita harus bicara yang baik-baik, misalkan bahwa saya bisa, misalkan saya pasti akan menjadi konselor yang handal, saya pasti akan buka klinik untuk menjadi konselor dan orang-orang akan, nah itu jadi dari mulai pola bahasanya. Kemudian mengutamakan proses. Nah ini mengutamakan proses ini banyak yang orang-orang itu menilai itu dari hasil akhirnya saja gitu, bahwa ketika jejol, misalkan ketika kalian ujian misalnya tidak lulus, misalnya batur meninggal itu lulusna begitunya, itu apa orang mah berdarah-darah di dalamnya misalnya. Atau misalkan ketika seseorang udah menjadi seorang profesor atau doktor misalnya, orang itu kan hanya melihat dari hasil akhirnya gitu, nggak tahu misalkan ketika proses itu seperti apa. Jadi banyak orang yang cenderung fokus menginginkan sesuatu itu jadi hanya akhirnya saja, melihat itu hanya akhirnya saja, tidak mengutamakan proses. Nah mudah-mudahan kita ya sebagai orang yang jadi dipikirnya begini, pokoknya hasil akhir yang memuaskan itu adalah bonus, tetapi proses dari setiap proses yang kita lalui itu adalah sesuatu yang wajib kita hargai, sesuatu yang betul-betul capaian kita yang luar biasa gitu. Tong ditingali hasil akhirna kumaha misalnya, nah seperti itu. Nah, kemudian berdamai dengan diri sendiri. Nah biasanya orang-orang yang memiliki grow mindset itu dia mampu memaafkan atau berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa kekurangan kita itu bukan aib gitu kan. Kebanyakan orang bahwa kita punya kekurangan ini aib misalkan, nggak boleh orang tahu. Tetapi misalkan ketika kita tidak bisa IT, kan ada orang-orang yang dia menutupi kekurangannya gitu. Tetapi orang-orang yang grow mindset itu bahwa kekurangan saya itu bukan aib gitu, bahwa kekurangan saya itu bisa terus dikembangkan. Misalkan ketika kita gagal, itu adalah bagian dari proses saja gitu. Nah seperti itu. Jadi dengan pandangan seperti itu mereka akan lebih mudah berdamai dengan diri dan bisa lebih bangkit lagi gitu, bisa bangkit lagi. Nah dan ini tidak banyak orang yang terjebak dengan ketika punya kelemahan itu menyerah gitu. Tetapi kita bahwa berdamai dengan diri kita bahwa ya udah, saya itu kelemahan saya itu di public speaking misalnya, saya nggak bisa bicara di hadapan orang banyak. Saya harus belajar misalkan gimana sih jadi public speaking yang benar itu seperti apa, misalkan public speakers yang baik itu seperti apa misalnya, seperti itu. Kemudian berbagi dengan orang lain. Nah, jadi mulai berpikir, memberikan pengalaman, berbagi praktik baik ya. Kalian makanya harus punya komunitas misalkan, bahwa dengan berbagi itu bahwa kita menjelaskan bahwa keberhasilan yang diraih itu sesuatu yang nggak mudah gitu, bahwa kita lebih menghargai proses yang sudah dilalui, bahwa usaha kita sampai titik ini prosesnya begini gitu. Nanti kaliannya misalkan di komunitas kalian, nah kalian bisa berbagi bagaimana misalkan apa capaian kalian menjadi seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian merefleksi diri. Yang terakhir merefleksi diri ya. Nah jadi setelah mengalami bermacam proses, misalnya orang yang memiliki grow mindset ini akan memberikan waktu untuk refleksi diri. Nah ini penting, refleksi diri. Dia memikirkan fokusnya misalkan, oh iya ya Allah, aku teh sekarang di usia segini, kalau dulu saya misalkan target saya usia sekian saya harus menikah misalkan, usia sekian saya harus karir saya udah berhasil misalkan. Nah itu wajib refleksi diri ya. Jadi hambatannya apa, kekurangan saya apa gitu. Oh iya kemarin itu kenapa saya begini, karena hambatannya seperti ini, gimana supaya lebih baik lagi. Nah itu jadi harus ada waktu untuk refleksi diri ya. Kalau bahasa mereka meditasi gitu ya, pokoknya kayak macam take a
dari take a break ya dari segala macam aktivitas. Nah itu bahwa kita lebih fokus lagi tadi dengan healing misalnya, bagaimana kita untuk lebih fokus lagi gitu, jangan terus sibuk terus misalnya, tapi harus ada waktu untuk refleksi diri. Ya kalau dalam bahasa agama kan ada hasibu muhasabah dulu ya sebelum tidur itu, misalkan kalau para sahabat kan mereka kalau dia berbuat baik kerikilnya di saku kanan, kalau dia berbuat dosa kerikilnya disimpan di sebelah kiri. Nah itu introspeksi gitu, kita oh iya kenapa ya ternyata keseharian saya itu kebanyakannya literasi WA aja, jadi kenapa ya kemampuan bahasa Inggris saya kok nggak ningkat gitu, oh kenapa ya kemampuan komunikasi saya kok nggak ningkat gitu, oh ternyata begini keseharian saya seperti ini, harusnya saya begini. Nah seperti itu melakukan refleksi diri ya. Nah ini yuk menjadi guru yang inspiratif untuk murid-murid kita ya di sini. Nah mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindu, guru yang ramah, nggak marah-marah, yang intim sama anak ya, deket tapi tidak intimidatif, nuntun, guru yang nuntun ngemong ya, tidak nuntut, guru yang diajak tidak diejek, guru yang menjadi uswah tidak bikin susah. Nah, ini mudah-mudahan kalian sebagai seorang konselor yang betul-betul dituntut ya seperti ini, yang ramah, dekat sama anak, nuntun gitu, bahwa kita tahu anak itu punya potensi gitu. Tugas kita itu seperti tukang kebun. Tugas kita itu ya sebagai guru bimbingan konseling, kita seperti tukang kebun. Kita seperti petani. Gimana tukang kebun tugasnya itu hanya mersihan, ngarawat, ngasih pupuk ya. Nah itu jadi nyebor misalkan, itulah tugas dari tukang kebun. Gak mungkin kan kita nanam padi pengennya jadi jambu misalkan, jadi jagung misalnya, kita nanam jagung pengennya jadi padi. Nah kita juga sama ya, murid kita itu punya potensi diri, dia punya minat masing-masing, punya kecerdasan masing-masing, punya gaya belajar masing-masing. Kita tuntun, oh kamu punya kecerdasan ini sampai dia berhasil gitu ya. Oh kecerdasan kamu ada di naturalis misalkan, kita tuntun sampai dia berhasil. Oh kecerdasan kamu ada di numerik. Oh kecerdasan kamu ternyata ada di interpersonal, kamu bagus kalau bicara. Kita tuntun anak sampai dia menjadi public speaker yang baik. Oh dia kecerdasannya ada di numerik, kita tuntun agar dia menjadi seorang ahli matematika yang baik. Oh ternyata kecerdasan dia ada di kinestetik, kita tuntun menjadi seorang atlet yang profesional. Nah itulah tugas kita ya. Di antaranya insight hari ini seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya kalian ya sebagai calon-calon konselor di sini. Nah, baik, setelahnya kita akan praktek ya. Barusan hanya insight saja. Kita belum selesai ya. Jangan itu dulu, jangan keluar kelas dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.